jangan-jangan nih gitu anak-anak itu melakukan kekerasan karena kurangnya tidak adanya sosok maskulin. Si pelaku itu dia tidak punya role model yang baik. Jadi dia melakukan kekerasan terhadap anak dengan mukul rotan itu berdasarkan dari apa yang dilakukan ayahnya kepada dia. Kan belakangan ini banyak ini tentang kayak korban-korban Bencana alam. bukan korban kayak pembunuhan, terus ada pembulian. Nah, korbannya itu mungkin di bawah umur, kayak di bawah 18 tahun gitu ya. Dan pelakunya juga di bawah 18 tahun. Nah itu kan termasuk masih di bawah umur gitu untuk melakukan itu. Sedangkan yang dilakukan itu merupakan tindak kejahatan. Karena dia di bawah umur, maka ada perlindungan undang-undang anak, sehingga anak si pelaku ini, si anak ini nggak bisa kena hukuman. Nah netizen ini banyak yang bilang undang-undang anak, perlindungan undang-undang anak di bawah umur ini mendingan dihapusin aja deh gitu. Nah menurut Mas ini dihapus dan isi diubah gimana? Hubungan anaknya. Susah sih. Kalau gue sih lebih tertarik daripada ngomongin undang-undang yang perlu dihapusin atau enggak ya. Menurut gue sebenarnya ada sesuatu yang salah, entah itu di pola asuh, entah itu di lingkungan gitu. Sebenarnya gue lebih tertarik melihat kesananya sih. Harusnya kan anak-anak itu kan dunianya main gitu ya, senang-senang gitu loh. Apalagi kalau misalkan ya gimana ya, ada tahapan perkembangan kan gitu. Di awal-awal sekolah SD gitu, itu kan kebutuhannya tuh berkembang gitu, naik sedikit usia puber gitu, kebutuhannya mulai nyari pasangan gitu, bukan berantem, nggak melakukan kekerasan gitu. Mungkin kalau gue sih ngeliatnya mungkin ada sesuatu yang salah di sana gitu. Sebelum ngomongin undang-undangnya, sebetulnya menurut gue perlu ditelah ke sana dulu sih, soalnya agak susah juga ya gitu. Kalau misalkan mau dibikin undang-undang gitu, ya udah anak-anak dihukum kayak orang dewasa gitu. Sometimes gue ngerasa itu kadang-kadang mungkin terlalu kejam. Tapi kalau misalkan dibiarinin aja juga enggak, ya kayaknya nggak bisa didiemin begitu aja sih gitu loh. Tapi ya sebelum mengambil keputusan ke sana, menurut gue lebih mendingan dibahas sisi sosio-psikologisnya dulu sih. Ya gue masih anak-anak juga sih ya. Anak yang emak gue. Iya benar. Iya sih. Jadi kalau terkait dengan perlindungan anak tadi, gue belum baca sih Kasusnya. undang-undang. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang lagi beredar di dunia maya kan, karena dia masih anak-anak, maka dia tidak bisa dihukum sebagaimana layaknya orang dewasa ya. Dan itu menurut gua bagus juga, konteksnya itu adalah konteks pembinaan, enggak, pendidikan, karena dianggapnya kan anak-anak tuh masih harus dididik, masih harus dibina gitu kan. Nah, kalau konteksnya kayak gitu, nyambung yang tadi itu, berarti kan yang harusnya mendidik dan membina itu adalah keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu yang harusnya mendidik dan membina dia lebih dulu. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, itu kan tanggung renteng harusnya, karena dia masih tanggung jawab orang tuanya kan. Nah, kalau gua sih setuju itu, misalnya itu bisa direvisi undang-undang. Ya, kalaupun nanti anaknya itu berbuat kayak gitu, bukan hanya si anak yang bukan hanya si anak yang menanggung hukumannya, si orang tuanya juga kena harusnya. Karena dengan adanya dia tidak mendidik si anak dengan benar, maka si anak bisa kejadian itu. Iya. Gitu. Kalau yatim piatu gimana? Kenapa? Kalau yatim piatu, Kalau yatim piatu, dia pasti punya wali dong. kalau nggak punya wali, anak jalanan. Hah? Kalau nggak punya wali, anak jalanan. Kalau nggak punya wali, anak jalanan, kembali ke pasal berapa tuh? 34 ya? Iya. Dulu sama negara. Iya.
Oke. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya? Gitu ya? Iya. Dipelihara oleh negara ya, berarti negara dong yang harusnya bertanggung jawab kan? Undang-undang kita itu kan normatif ya, maksud gua gini. Sebenarnya dia itu melakukan kejahatan itu bener nggak sih masih disebut anak-anak atau di bawah umur? Secara perlakuan enggak. Tergantung. Oh. Kalau dari sisi psikologisnya bisa jadi kan anak-anak sekarang itu kan mental age-nya lebih berkembang daripada ya, artinya secara mental mereka lebih dulu berkembang, ya mungkin salah satu sisi pengaruh lingkungan sama media sosial tentu kan memberi pengaruh yang lumayan. Nah di satu sisi kalau ngelihat kasus-kasus yang ada, kalau kita bandingin sama dulu, contoh jangan kekerasan kayak yang tadi diomongin lah, perilaku kita sama guru zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Kalau dulu mau segala apapun guru, sorry itu saya kita nggak ngomong guru itu jelek, nggak, tapi mau guru itu mukul pakai penggaris mau apa, kita bisa hormat sama guru. Tapi sekarang anak-anak sekarang kebanyakan mungkin tertentu ya, nggak semua tapi tertentu, cuma lewat omongan aja itu udah bisa jadi masalah buat anak tersebut. Entah itu anak yang ngelawan guru dengan cara fisik ataupun ya mental juga sama gitu. Bahkan orang tua sekarang cenderung tidak mempertanyakan dulu kenapa anak saya diperlakukan seperti itu, apa yang terjadi, dan yang lain malah langsung judgement. Artinya membackup anaknya terlepas anak itu salah atau benar gitu. Padahal orang tua itu dulu diperlakukan kayak gitu tapi dia nggak ngadu gitu ya. Dan malah menghormati si guru. Iya. Malah kadang-kadang kalau kita ngadu, kalau beliau ngadu sama orang tuanya malah Tambah disebut lagi di gitu. rumah gitu kan. Berarti salah orang tua kan? Kurang lebih begitu. Karena kalau secara pendidikan orang mungkin ya quote sekarang orang kalau ngelihatnya orang tua itu berharap ketika anak dimasukkan ke sekolah yang bagus, sekolah bisa membentuk anak itu menjadi anak yang baik, berakhlak karimah, soleh gitu kan. Padahal 80% pendidikan ya di rumah gitu. Guru nggak selalu ngintelin anak-anak ke rumah. Lo pernah kepikiran nggak sih kalau kayak gitu tuh karena negeri kita tuh lagi krisis bapak? Setuju, itu setuju. Jadi si pelaku itu dia tidak punya role model yang baik, tidak punya role model bapak yang baik, sehingga dia mengekspresikan itu di jalan yang salah gitu. Kalau menurut gue ya, karena dengan dia tidak punya role bapak, gue inget ya bapak zaman dulu ya, yang tadi lo cerita itu, kalau misalnya si anak itu digaplok sama gurunya di sekolah, di rumah dia cerita digaplok lagi sama bapaknya. Oh itu betul. Itu 2-3 generasi di atas gua masih kayak begitu. Lo kayak gitu nggak sekarang? Kenapa? Lo kayak gitu nggak mana lo? Nah, kalau gua enggak. Kenapa gua enggak? Gua mencoba untuk memberikan role model bapak yang tetap dia jadi gua pengen anak gua jadi laki-laki dengan segala atribut kelaki-lakiannya, tapi tidak dengan kekerasan. Jadi dengan segala atribut kelaki-lakiannya ya, misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu sesuatu hal yang laki-laki banget gitu. Kalau anak lo dipukul sama guru, misalkan punya panjang, dipukul pakai penggaris, jadi masalah kan? Enggak, karena salah. Dan gue juga pukul anak gue panjang di rumah, gue pukul. Jadi masih tetap mukul anak. Gua in some case, iya. Kayak seperti apa? Kayak seperti misalnya Panjang tadi. panjang tadi. Kenapa? Selain Supaya dia ingat gitu, ini gitu. Walaupun itu menurut beberapa nggak boleh. Cuman ada hal-hal yang
yang kita sendiri secara agama Memperbolehkan. diperbolehkan untuk memukul pada kondisi tertentu. Orang lu kagak sholat aja, anak lu kagak sholat disuruh pukul pantat kan? Iya. Iya kan? Pukul kaki, kalau kaki nggak Gitu. Jadi at some case itu diperbolehkan. Cuman memang ya ada batasan-batasan tertentu. Gitu. Dan itu faktor lingkungan juga ya. Bagaimana kemudian si ibu ini bisa menempatkan si anak ini pada lingkungan yang baik ya. Misalnya gini. Gua sih berasumsi, ini asumsi gua bisa jadi salah. Si anak yang suka bacok-bacok itu bisa jadi Suka apa? bacok. Tawuran. Bisa jadi itu bentuk implementasi dia terhadap maskulinitas. Wah, spekulatif banget ya. Bisa jadi ya kan, gue bilang bisa jadi. Gitu. Bentuknya kayak gitu bisa jadi kan, kita nggak tahu gitu. Namun dari sisi psikologi bisa Bisa jadi dia niru bahwa kalau maju pakai begituan tawuran gitu. Maksudnya Dia laki ajang banget gitu. laki diri. banget. Membuktikan diri lebih gitu kayaknya. ke situ. Aduh. Ya gitu. Jadi Ya kayak misalnya Nah kalau gitu, kalau nyambungin sama tadi ya, wah kalau tawuran nih ngebacok laki banget gitu. Bukannya anak-anak yang dibolehkan gitu, atau yang diizinkan untuk dipukul sama guru gitu ya, lebih berpotensi itu dibandingkan anak-anak yang nggak boleh dipukul sama guru. Kan dia udah merasakan nih kekerasan, berat gitu kan, wah ini sakit, wah ini gitu. Bukankah dia lebih berpotensi gitu loh untuk melakukan agresivitas yang ya let's say tingkatan lebih lanjut gitu, karena kalau dibilang memukul atau diasosiasikan dengan kekerasan gitu, harusnya itu lebih dikenalkan dibanding sama anak-anak yang lebih kayak diprovokasi bullying gitu, gitu ya. nggak boleh Nah, ini. itulah kenapa bullying menular dari Barangkali generasi ini gitu. gue ngelempar pertanyaan gitu ya. Gitu. Kalau kekerasan itu sepengetahuan gue 2 sisi mata uang. Jadi gini. Satu lagi ya. Apakah role model bapak itu bisa ditularkan bukan dengan melihat sosok, bukan dengan ini, tapi di semacam di plant gitu, di apa ya, diceritakan gitu. Kayak misalnya gini, gua ini pengalaman gue pribadi. Gue kan yatim di umur belasan lah ya. Gue yatim di umur belasan, artinya ketika gue dewasa itu sosok bokap gue itu nggak terlalu melekat gitu, nggak terlalu melekat di benak gue gitu, karena bokap gue juga bokap dulu PNS ya, terus sibuk gitu kan, terus pergi pagi pulang malam. Jadi sosok bokap itu ya gue tahu beliau orang baik dan sebagainya, cuman bagaimana perilaku dia itu gue nggak terlalu ini gitu. Nah, gue diceritain sama nyokap, bapak tuh dulu begini, bapak tuh begini. Nah, nyokap juga cerita tentang kakek, mbahmu tuh begini gitu. Nah, dengan kayak gitu itu terplan tuh di gue tuh dari umur belasan, bahwa sosok laki-laki yang baik itu yang seperti bokap gue tuh yang begini begitu, yang seperti kakek gue tuh yang begini begitu. Nah, itu gue nggak tahu apakah itu bisa juga, artinya absence of father itu ya diisi dengan hal-hal yang positif tentang sosok maskulin yang positif gitu. Jadi sebetulnya sih kalau mau yang lebih saintifik ya harus buka-buka jurnal juga sih. Iya, Kayak sama analisis ya gitu. cari narasumber yang mendalami itu, sama aja nggak bisa dibilang kalau misalkan jangan-jangan nih gitu anak-anak itu melakukan kekerasan karena kurangnya tidak adanya sosok maskulin atau sosok bapak gitu. Mungkin pengalaman kita mengatakan hal tersebut gitu, tapi belum tentu pengalaman orang lain berlaku sama gitu kan. Betul. Nah, ini Tapi buat ini sejauh yang kita tahu viewer aja. semua, klik 1000 like, nanti kita coba undang ini ya narasumber yang kira-kira mumpuni membahas terkait dengan kekerasan pada remaja dan lain-lain ya. Dan Iya, kalau karena punya ini mungkin narasumber yang cukup kompeten untuk membahas terkait dengan ini yang masih relate ya, tulis di kolom komentar aja gitu. Betul. Jadi bukan ahli sih, seorang trainer grapolog ya. Jadi dia Tukang baca itu ya, tukang baca tulisan. Dia tipografi, dia cerita dari
seorang peserta yang benar-benar terjadi gitu. Jadi dia melakukan kekerasan terhadap anak dengan mukul rotan itu berdasarkan dari apa yang dilakukan ayahnya kepada dia. Dan ukuran rotan sama, panjangnya sama dan letaknya juga sama, letak menaruh rotan itu. Itu sampai akhirnya berulang gitu. Itu salah satu cerita aja. Maksudnya ternyata memang dari sisi pengalaman atau sisi sensitivitas mereka terhadap yang pernah dilakukan oleh orang bakal berbekas gitu. Nah kan memang akhirnya dikuatkan dengan sisi-sisi media sosial yang sekarang podcast. Waktu itu kan lagi booming tentang gimana sih cara tawuran, masang apa sih ini? Podcast yang mana tuh? Mau pasang apa? Jangan jangan disebut. Iya, pasang kekuatan gitu yang namanya kebal gitu. Nah itu masih menjadi adat istiadatnya, walaupun mereka berpesan waktu jangan dilakukan gitu. Itu akan jadi terus-terusan itu. Jadi satu gitu, itu menunjukkan mereka bahwa gua udah bacok nih orang, gua udah rekornya segini gitu. Terus gue bacok lagi. Ya, nggak itu- bacok lagi gitu, maksudnya Iya. rekornya gua udah segini. Gua dibacok nggak tembus gitu. Artinya ya maskulinnya gitu. Itu perspektif baru kan, udah masuk ke pembuktian diri. Iya. Artinya bisa jadi memang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang memang orang tua sudah menceburkan anaknya ke lingkungan yang baik, tapi ternyata anaknya kepleset ya jadinya ikut-ikutan juga gitu. Padahal orang tuanya baik ya, tapi karena anaknya ada di Memang lingkungan tidak yang ada baik faktor jadi itu gitu. sih. Jadi kan sebenarnya kan kembali lagi nih ya, kalau dari sisi psikologisnya ya di mana lingkungan dia berada ya di situ Betul. kebentuk gitu. Itu menarik ya. Jadi sekarang kan tawuran lagi marak lagi katanya ya. Lagi marak lagi gitu. Padahal udah sebelum-sebelumnya tuh sudah sempat nggak ada gitu kan. Terus sekarang lagi marak Ada lagi. iya makanya. Nah, berarti kan itu ada kondisi sosial yang berubah yang sehingga memicu tawuran itu marak lagi. Dan kan sekolah udah masuk lagi. Cuma kalau misalnya saat ini ya memang tawuran itu mungkin satu sisi karena kembalinya sekolah udah aktif juga Terjadi sih. ya, jadi seperti itu. Jadi ini ya. Jadi COVID membawa berkah ya Covid membawa berkah kurang lebih untuk dunia pertawuran. untuk dunia pertawuran. Ya. Jadi setuju undang-undang Pajak. itu perlindungan anak Oh, dengan anak. Dia apa yang dirubah? dirubah apa dihapuskan? Ya gua baca juga belum. Nah, berarti kita harus lanjut sampai undang nasem yang lain ya. Gitu. Ya. Siap. Udah. Oke. Bu produser. Seruput. Jadi suruh. Agak kurang, agak kasihan Mas Didik sih. Agak kasihan Mas Didik sih, seruputnya dari Panji. Banci. Lu berantakan bang. Halo. Itu gelas isi cuko itu kan, bukan Closingnya ya, kopi. kurang ya. Kok loh Closingnya ya.